Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Muharram, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriyah atau dikenal dengan tahun baru Islam, yaitu 1445 Hijriyah. Bulan Hijriyah ditandai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Marilah kita sama-sama berhijrah. Berhijrahnya bukan lagi berbondong-bondong kita ke kota Madinah, tetapi berhijrah dari yang negatif menjadi yang positif, dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari bermaksiat kepada Allah menjadi taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhijrah dari kemaksiatan menuju taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang beruntung adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atiullaha war rasula la'allakum turhamun, yang artinya taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan orang yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesuksesan itu bukan pangkat yang tinggi, bukan harta yang banyak, bukan dengan rumah yang mewah, bukan dengan uang yang banyak atau istri yang cantik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kesuksesan itu ada di dalam taat pada Allah dan Rasulnya. Makin taat dia makin sukses, makin jauh dari Allah maka dia akan makin sengsara. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, berusaha menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ada rintangan-rintangan, ada hambatan-hambatan. Imam Ghazali menjelaskan hambatan untuk taat kepada Allah itu setidaknya ada 4 macam. Hadirin sekalian, yang pertama yaitu dunia. Dunia seringkali menyebabkan seorang tidak taat kepada Allah. Itu bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir di dalam kehidupannya. Namun manakala dunia itu dijadikan mazra'atul akhirah, sebagai tempat menanam untuk kehidupan akhirat, maka orang itu insya Allah menjadi orang yang bahagia. Maka kita jangan sampai terjebak ke dalam tipu daya dunia yang menyesatkan akhir. Hadirin sekalian, ingatlah tujuan akhir kita adalah akhirat. Ingatlah kampung halaman kita adalah akhirat. Ingatlah bahwa kita di dunia ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia. Hadirin sekalian, banyak orang yang punya pangkat dan jabatan tinggi namun tidak bahagia, karena kebahagiaan bukan dari dunia, bukan diperoleh dari harta dan benda, tetapi dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian, maka kita harus punya sifat zuhud. Zuhud itu mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Maka insya Allah kita tidak akan terjebak ke dalam tipu daya dunia manakala kita mempunyai sifat zuhud. Hadirin sekalian, yang kedua adalah al-khalqu, makhluk atau manusia, atau lebih spesifiknya adalah teman yang buruk atau lingkungan pergaulan yang buruk. Kita semua menyadari bahwa lingkungan sangat besar pengaruhnya kepada diri seseorang. Orang yang lingkungannya buruk, meskipun tadinya dia baik, bisa menjadi buruk lantaran lingkungannya yang buruk. Hadirin sekalian, orang yang tadinya buruk lalu berada di lingkungan yang baik, itu insya Allah sedikit demi sedikit dia punya keinginan untuk menjadi baik. Hadirin sekalian, maka agar kita menjadi taat pada Allah dan Rasulnya, pilihlah lingkungan pergaulan yang sama-sama taat pada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan selamat. Kita melaksanakan tarku majalis su, meninggalkan majlis yang buruk atau meninggalkan lingkungan pergaulan yang buruk. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah yang ketiga, penyebab seseorang tidak taat kepada Allah adalah setan. Hadirin sekalian,
Setan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah kami telah perintahkan kepada manusia untuk tidak menyembah atau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata dan jelas bagi kamu. Jadi setan adalah musuh yang ada di dalam, yang bisa membisikkan ke dalam hati kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia, kemudian menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ingin taat kepada Allah, maka setan membisikkan kita agar kita tidak taat pada Allah. Ketika kita ingin menghindari maksiat, maka setan membisikkan ke dalam diri kita untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selamat dari godaan setan adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak berzikir kepada Allah, dia akan selamat dari godaan setan. Pada saat kita tidur, setan tidak tidur menggoda kita. Pada saat kita lengah, setan tidak lengah untuk menggoda kita. Dia selalu berusaha masuk ke dalam hati kita, lalu membujuk kita. Tapi kalau kita bentengi selalu dengan zikir, insya Allah kita akan selamat, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan zikir yang sebanyak-banyaknya, maka akan melindungi kita dari godaan setan, hadirin sekalian. Dan yang keempat, yang terakhir, yang menyebabkan seseorang tidak taat kepada Allah adalah godaan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yaitu keinginan untuk bersenang-senang secara terus-menerus. Itu adalah hawa nafsu, hadirin sekalian. Maka kalau kita bisa mematahkannya, kalau kita bisa melawan godaan hawa nafsu ini, maka insya Allah kita akan menang dan kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu ini bisa ditaklukkan manakala kita banyak berpuasa atau memperbanyak lapar, hadirin sekalian. Siti Aisyah pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah mengetuk pintu surga. Bagaimana cara mengetuk pintu surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bilju', dengan lapar, dengan memperbanyak lapar, yang artinya dengan memperbanyak puasa. Orang yang memperbanyak puasa pada hakikatnya dia orang yang terus-menerus atau sedang mengetuk pintu surga, hadirin sekalian. Dan dengan memperbanyak lapar, maka setan akan sulit masuk ke dalam seseorang yang sedang lapar, hadirin sekalian. Dengan demikian kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari godaan-godaan untuk taat kepada Allah, sehingga kita bisa taat kepada Allah dengan sempurna. Kita dijauhkan dari godaan dunia, dari godaan teman yang buruk, dari godaan setan, dan dari godaan hawa nafsu. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.